Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum pengukuran pertumbuhan bibit kelapa sawit LASB Nancy Stick dari Lulu Nurul Wahidah, NIM 2402025, dosen pengampu Kisalmiati MPD PhD, Fisiologi Tumbuhan Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pengukuran pertumbuhan bibit kelapa sawit LASB Nancy adalah langkah penting dalam pembibitan untuk menilai figur dan kualitas bibit sebelum ditanam di lapangan. Parameter yang umum diukur meliputi tinggi tanaman, diameter bonggol atau stem, jumlah daun, luas daun, volume akar, bobot kering, tanjung, dan akar, serta kadar indikator fisiologis seperti nilai SPDA. Untuk kandungan klorofil, pengukuran ini biasanya dilakukan berkala 3, 6, 9, 12 minggu atau sesuai protokol pembibitan menggunakan pita pengukur, jangka sorong, pengukuran luas daun atau estimasi matematis, dan pengiringan pada oven untuk mendapatkan bobot kering. Data tersebut membuat mengevaluasi pengukuran perlakuan pertumbuhan bibit, memprediksi performa selanjutnya di lapangan sehingga mengingatkan mutu benih dan efisiensi produksi perkebunan. Tujuan praktikum 1. Mengukur parameter-parameter pertumbuhan bibit kelapa sawit secara akurat. Yang kedua, menganalisis perkembangan morfologi dan fisiologi sebagai indikator kualitas bibit. Yang ketiga, melatih mahasiswa dalam pengukuran alat ukur tinggi, diameter, dan luas daun. Yang keempat, menghasilkan data pertumbuhan untuk evaluasi mutu bibit di pre-nursery atau mini-nursery. Alat dan bahannya itu mister penggaris jangka sorong, label, buku, catatan, alat hitung, tali rapia, ancur, dan altimeter. Untuk bahannya itu bibit kelapa sawit umur 10-12 bulan. Ini adalah data yang sebelum dipupuk. Ini pada pengamatan minggu pertama setelah dipupuk. Ini pengamatan minggu kedua setelah dipupuk. Dan ini untuk identifikasi tanaman sampelnya, kayak suhunya. Berdasarkan tabel 1-4, seluruh bibit berumur 7 bulan dengan kondisi lingkungan yang sama, yaitu suhu 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 80%, sehingga perbedaan pertumbuhan lebih mempengaruhi oleh kondisi tanaman dan intensitas cahaya pada pengamatan ke-1. Perlakuan Pak Nol menunjukkan pertumbuhan tertinggi dengan tinggi tanaman 100 cm, jumlah daun 11 helai dan diameternya 14,48 cm, sedangkan perlakuan lainnya memiliki tinggi berkisaran 78-81 cm dan diameter batangnya 10,31 sampai 13,47 cm. Pada pengamatan kedua setelah diberi pupuk urea, seluruh perlakuan mengalami peningkatan dan di nol mencapai tinggi 105 cm dan diameter batangnya 15,0 cm. Sementara K3 dan K4-nya menunjukkan peningkatan jumlah daun menjadi 13-14 helai. Pada pengamatan ketiga, pertumbuhan semakin meningkat dan K0 mencapai tinggi 180 cm, jumlah daun 13 helai dan diameter batang 15,3 cm, sedangkan K3 dan K4 memiliki jumlah daun 14-15 helai dan diameter batangnya 14,0 sampai 15,0 cm. Secara umum, data menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan morfologi bibit dari pengamatan pertama hingga ketiga.
bagi pertumbuhan tanaman tropis, sedangkan peningkatan jumlah daun dan diameter batang menjadi indikator vigor bibit yang baik dan kesiapan tanaman untuk tumbuh pada tahap selanjutnya. Berdasarkan hasil pengamatan seluruh bibit menunjukkan peningkatan pertumbuhan morfologi dan pengamatan ke-1 hingga ke-3 yang ditandai dengan bertambahnya tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang. Perlakuan kanal secara umum menunjukkan pertumbuhan terbaik dibandingkan perlakuan lainnya, sedangkan ketiga dan keempat menunjukkan peningkatan cukup baik dan pengamatan selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tanaman dan intensitas cahaya berperan penting dalam mendukung pertumbuhan vegetatif bibit.